Saudara, kedekatan antara Prabowo di Gerindra, Mega di PDIP, dan kini Jokowi di PSI memang bukan rahasia lagi. Prabowo akrab baik dengan PDIP maupun Jokowi. Tetapi hubungan politik antara Jokowi dan Mega hingga kini masih renggang usai pecah kongsi pada Pilpres 2024. Dan sampai saat ini PDIP belum juga memutuskan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Benarkah Jokowi yang mendukung PSI jadi penghalang koalisi PDIP ke pemerintahan? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya politisi PDIP yang juga anggota DPR fraksi PD Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bang Hugo. Selamat pagi Mario. Terima kasih Bang sudah bergabung. Politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko yang ada di studio. Selamat pagi Bang Hendarsam. Pagi Mario. Terima kasih semuanya. Bang Hugo. Dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutawi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi Mario, pagi Mas Andreas. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Bang Hendarsam dulu. Bang Hendarsam, bagaimana Anda melihat kakak adik Bang? Tapi kan ini sebenarnya yang jadi pembicaraan satu hari sebelumnya mesra-mesra dengan Pak Jokowi di Solo. Besoknya tiba-tiba bilang kakak adik di depan Mbak Puan. Anggapan Anda? Kita mulai dari mana dulu ya? Dari kakak adiknya dulu ya. Kakak adik itu saya sudah beberapa kali menyampaikan, sebelum Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kakak adik itu bisa dilihat dari beberapa variabel. Sebenarnya ada 3 variabel yang bisa kita lihat. Adalah bahwa PDIP dan Gerindra itu mempunyai kesamaan ideologi ya, nasionalisme, kerakyatan. Nah ini yang merupakan sesuatu hal yang bagi kedua belah pihak, bagi Pak Prabowo dan Bu Mega, bagi PDIP dan Gerindra itu sendiri, itu menjadi sesuatu hal yang merekatkan. Jadi terlepas dari adanya perbedaan posisi perbedaan posisi, hal tersebut tentunya mempermudah bagi PDIP dan Gerindra untuk kemudian mempunyai satu ide dan gagasan terhadap bangsa ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga milestone-nya ya, kalau kita lihat ke belakang, Pak Prabowo dengan Bu Mega pernah bersama-sama berpasangan. Historinya panjang ya? Historinya panjang, 2009. Dan yang ketiga, hubungan pribadi antara kedua belah pihak. Makanya saya katakan bukan hanya PDIP dan Gerindra yang kakak adik, ya secara politik Pak Prabowo dan Bu Mega ini memang kakak adik di politik ya. Di politik. Tidak sedarah, tapi seideologi. Dan itu, nah makanya kalau kita bisa lihat ya, dari outlook dan cara berpikir Pak Prabowo itu sangat Soekarno sekali kan gitu kan. Dari sisi nasionalismenya, tapi dari sisi ekonomi beliau menganut paham Pak Sumitro. Jadi ini Pak Prabowo ini adalah, saya anggap adalah gabungan dari Bung Karno dan Prof Sumitro. Oke, kalau misalkan dengan PDIP kakak adik dengan Pak Jokowi, ya saya rasa kan itu sama juga ya. Beliau adalah kakak adik juga Mas. Ya saya susah mencari frasa yang tepat untuk itu, nanti Prof Burhan yang ngomong lah. Ya kan? Jadi saya melihatnya bahwa beliau ingin menjaga hubungan dengan semua pihak, bahwa sebagai seorang pemimpin negara beliau harus berada di tempat sebagai kepala negara bagi semua pihak, sebagai semua elemen bangsa, bagi semua tokoh. Oleh karena itu menjalin komunikasi, menjalin hubungan baik bagi Pak Prabowo itu sangat penting, ya kan, tentunya terlepas beliau menyampingkan politik pragmatis, politik praktis dan politik pragmatis, beliau lebih mengedepankan hal tersebut. Itulah mazhab yang dianut oleh Pak Prabowo. Jadi tidak ada tendensi apa-apa, ya kan. Bahkan saya berpikir bahwa mudah-mudahan Pak Prabowo akan menjadi katalisator, akan menjadi katalisator bagi mungkin ada dari pihak teman-teman dari Bang Hugo, ya kan gitu ya, dengan PDIP, dengan Pak Prabowo, dengan dengan Pak Jokowi, ya kan, atau PSI sekalipun, ya kan, ya beliau akan menjadi katalisator. Ya sudahlah, kita kan damai kan seperti itu. Jadi adanya mungkin sedikit ganjalan dari teman-teman PDIP, tapi ketika melihat Pak Prabowo, oke lah, saya lihat Pak Prabowo-nya kan gitu kan. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi, oke. Saya ke Bang Andre Hugo, bagaimana Anda melihat, tadi kita sudah bahas terkait dengan pernyataan kakak adik dari Pak Prabowo. Kalau dari PDIP sendiri melihatnya seperti apa pernyataan kakak adik ini? Ya, saya kira Pak Prabowo menggunakan analogi yang bagus sekali gitu, tepat gitu, dalam arti gini,
secara sosiologis ya, artinya hubungan sosial, hubungan kakak adik itu jauh lebih dahulu gitu daripada hubungan kekuasaan, hubungan politik gitu. Begitupun juga di dalam membangun kesepahaman gitu. Relasi kekuasaan itu bisa mengganggu, tetapi ya kalau kita bicara soal hubungan sosial, pengertian antara kakak dan adik itu akan jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan relasi-relasi yang lain gitu. Oleh karena itu saya kira analogi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu seperti tadi juga yang disampaikan oleh Mas Hendarsa, bahwa ya dia menempatkan dia coba untuk ya mempunyai hubungan yang baik dengan semua komponen bangsa ini, tapi dia menempatkan PDI Perjuangan ya sebagai kakaknya mungkin dalam hal ini, juga mungkin dengan Ibu Mega, karena secara partai, secara historis PDI Perjuangan lahir jauh lebih dulu daripada Gerindra. Kemudian juga dari segi usia, dari segi senioritas di politik, ya Ibu Mega jauh lebih dulu gitu dari Pak Prabowo gitu. Sehingga ketika Pak Prabowo membuat analogi seperti itu, saya kira sangat pas dengan tepat, dan beliau menempatkan PDI Perjuangan dalam posisi yang ya kalau tadi meminjam istilahnya Deddy Sitorus itu hubungan spesial gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke Bang Hugo, kalau misalkan melihat PDIP dengan Pak Prabowo kakak adik, kalau dari PDIP sendiri melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini apa? Tetap saudara juga atau teman politik sebenarnya? Ya, saya kira itu mesti tanya langsung ke Pak Prabowo gitu. Mas Hendar saya tadi sudah memberikan jawaban. Tapi ya buat kami ya hubungan dengan Pak Prabowo itu penting, dan di situ saya kira relasi kakak adik tadi gitu yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu biar soal kekuasaan itu hal yang berikut gitu. Soal ada di luar, ada di dalam, bahwa saudara pun tidak selalu harus serumah gitu kan. Saudara yang ada di luar rumah tapi dia bisa membangun pengertian yang baik dalam konteks relasi sosial, hubungan kekeluargaan, itu akan jauh lebih efektif di dalam membangun kohesivitas gitu, kohesivitas sosial gitu. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau bagaimana Anda melihat terkait dengan kakak adik ini? Kalau kita berbicara soal timeline ya, apakah memang sebenarnya Presiden Prabowo sengaja? Karena sehari sebelumnya persis depan Presiden ke-7 Joko Widodo, ya beliau bersama makan mie bareng di Kongres PSI. Besoknya tiba-tiba bilang kakak adik sama PDIP. Apa analisis Anda menurut Anda? Iya, jadi tidak ada kebetulan dalam politik. Politik itu bagaimanapun penuh dengan desain dan skenario. Dan kalau kita melihat figur seorang Prabowo Subianto, apa yang disampaikan dalam dua forum yang berbeda, tetapi dengan audiens yang juga berbeda, itu menunjukkan kepintaran Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan yang relatif pada dasarnya punya masalah masing-masing, tetapi tidak punya masalah dengan Pak Prabowo. Coba kalau kita lihat ya, misalnya Pak Prabowo dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega, dengan Pak Jokowi, itu tidak ada masalah sama sekali. Tetapi antara Pak SBY dengan Ibu Mega itu masih ada masa lalu ya, sejak tahun 2004. Kemudian Pak Jokowi dengan Ibu Mega juga masih ada masalah yang tersisa sejak 2024 gitu. Tapi ketiganya, para dewa ini, itu tidak ada masalah sama sekali dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menunjukkan dengan sangat cantik untuk berbagi perhatian kepada ketiganya. Pak Prabowo tidak punya keberatan sama sekali untuk datang ke Teguh Umar menemui Ibu Mega, untuk datang ke Pacitan atau ke Cikeas untuk bertemu dengan Pak SBY, dan tidak ada keberatan sama sekali juga untuk datang menemui Pak Jokowi beberapa kali. Jadi lagi-lagi ini kepintaran Pak Prabowo yang menunjukkan sekali lagi pada tingkat elit itu sama sekali tidak ada isu buat Pak Prabowo untuk mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak. Berarti analisis Anda Mas Burhan bukan berarti bahwa Pak Prabowo sebenarnya ingin lebih dekat ke PDIP dan juga Bu Megawati,
bukan seperti itu ya. Tetapi memang ingin mendamaikan siapapun yang mungkin saat ini masih dalam konflik histori sebenarnya. Bukan kalau yang kedua itu kan tujuan minimal ya. Ya. Tetapi yang pertama, dalam diri Pak Prabowo sebenarnya ada semacam kalkulasi politik untuk terus-menerus memasukkan PD Perjuangan dalam skenario kabinetnya. Jadi karena Pak Prabowo kan figur yang pengen merangkul semua kekuatan di dalam. Saya punya kritik ya terhadap pendekatan semacam ini karena akan melemahkan checks and balances dan melupakan parlemen sebagai salah satu kekuatan penting buat kontrol kekuasaan. Tetapi sikap Pak Prabowo itu dari dulu seperti itu. Jadi pengen merangkul semua pihak termasuk yang kalah untuk masuk ke dalam. Cuma dia pernyataan terakhir Pak Prabowo di depan Mbak Puan itu menyisakan kesan bahwa sampai sekarang tujuan itu belum tercapai. Kan kata-katanya adalah nggak apa-apa di luar untuk kontrol kekuasaan, tapi tetap sedulur. Artinya persis seperti yang selama ini Bung Andreas Hugo sampaikan bahwa sikap PD Perjuangan itu sebagai mitra strategis, sebagai kekuatan oposisi, tetapi tidak oposisional konfrontatif ya melawan kekuasaan. Kira-kira itu minimal. Sebelum saya ke Mas Endarsam, Mas Burhan terakhir, kalau pada akhirnya tujuan Pak Prabowo ini tidak terjadi, tidak realistis, hitung-hitungan politiknya ambil Ibu Mega atau ambil Pak Jokowi? Begini ya, kalau Pak Prabowo kan tadi maunya dua-duanya. Cuma masalahnya adalah antara keluarga besar PD Perjuangan dengan Pak Jokowi kan masih ada residu yang belum selesai. Nah, kalau misalnya Ibu Mega atau PD Perjuangan keberatan karena masih ada jejak Pak Jokowi di kekuasaan Pak Prabowo, yaitu masalahnya bukan di Pak Prabowo, berarti kembali ke PD Perjuangan apakah keberatan atau tidak untuk berdampingan dengan Pak Jokowi dan gengnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi masalahnya sekarang kembali ke PD Perjuangan. Bersedia atau tidak, kalaupun toh misalnya masuk ke dalam pemerintahan, itu berdampingan dengan kekuatan yang mendukung Pak Jokowi yang notabene sekarang menjadi bagian dari kekuatan Pak Prabowo juga. Demikian juga kembali ke Pak Jokowi, keberatan atau tidak kalau misalnya PD Perjuangan bergabung. Jadi kalau menurut saya sih dari tiga itu sekarang tinggal kembali ke Bang Andreas. Karena sepertinya Mario, untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi meskipun relasinya relasi politik kekuasaan ya sejak 2024, sepertinya sulit karena kembali ke sikap Pak Prabowo. Pak Prabowo itu banyak orang yang mengatakan figur yang loyal, yang setia pada orang, apalagi pada orang yang pernah membantunya. Jangan lupa, Pak Prabowo menjadi presiden itu sudah sekian kali dia coba, sejak tahun 2004 ketika masuk konvensi Partai Golkar. Tapi baru tahun 2024, 2 dekade setelah pertama kali Pak Prabowo mencoba menjadi capres di konvensi Partai Golkar, akhirnya bisa direalisasikan dengan bantuan Pak Jokowi. Jadi memang besar ya kontribusi Pak. Hitungan politiknya juga tinggi ya. Bang Endarsam, saya ini tahan sebentar, saya mau ke Mas Andre. Ini Bang Hugo. Bang Hugo, bagaimana Anda melihat ini? Presiden Prabowo ingin ya ada harmonisasi lah antara Pak Jokowi juga dengan Bu Mega. Tapi bagaimana misalkan diajak nantinya, apakah PDIP bersedia? Misalkan tetap ada Pak Jokowi, PDIP diajak gabung. Misalkan lupakan mitra strategis di luar, tapi diajak bergabung ke dalam. Ya itu kan pikiran Mario aja itu. Sebentar Pak Prabowo kan sudah bilang tadi gitu, ya menempatkan di dalam hubungan relasi yang ada kakak adik, ya mungkin ada yang lain-lain lagi dalam kaitan hubungan kekuasaan. Saya kira ya hubungan seperti ini juga ya tidak kalah baiknya gitu kan dengan apa yang dipikirkan Mario gitu. Jadi kalau seolah-olah bukan ini ya harus itu gitu. Jadi harus pilih dari salah satunya. Jadi menempatkan dalam posisi relasi seperti itu, saya kira itu mencerminkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai figur nomor satu di Republik ini,
yang menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Saya kira itu adalah hak politik dan hak sosial beliau gitu di dalam membangun relasi kekuasaan. Ya, berarti dengan kata lain PDIP siap ya Bang, dalam arti kalau misalkan diminta untuk bergabung, dalam arti bukan di luar, tapi bergabung untuk menjadi bersama-sama membantu pemerintahan. Ya itu hanya pikiran Mario, itu bukan pikiran Pak Prabowo. Oke Bang Hugo. Saya ke Bang Endarsam. Bang Endarsam, bagaimana Anda melihat ini di satu sisi, seperti Anda bilang juga tadi, Mas Burhan, Bang Hugo juga bilang bahwa ya Presiden ingin sebenarnya ini harmonis saja. Tapi kalau dari hitung-hitungan dari Gerindra sendiri melihat, kalau misalkan pada akhirnya tidak terlaksana, tidak baik misalkan antara Pak Jokowi tidak mau bergabung, ada Ibu Mega tidak mau bergabung, mungkin misalkan ada Pak Jokowi. Siapa pilihan-pilihan yang mungkin akan dilakukan oleh Gerindra, atau bagaimana, tetap seperti ini, seperti saat ini, atau bagaimana? Yang bisa menjawab itu ya Pak Prabowo itu sendiri ya. Jadi saya tidak bisa mendahului. Cuman begini, saya melihatnya positioning di dalam dan di luar itu bukan merupakan sesuatu hal yang fundamental dan yang fundamental lah seperti itu ya. Karena kan gini juga, bisa jadi sama-sama di dalam koalisi, tapi isi dan kepalanya tidak sama. Nah, bahkan juga bisa kita pakai antitesa sebaliknya, berada di luar koalisi, tapi isi kepalanya dan gagasannya sama. Kan gitu kan? Betul. Bisa aja seperti itu. Jadi kedua hal ini bukan sesuatu hal yang sifatnya pragmatis semata kan gitu kan. Jadi memang yang dikedepankan itu bahwa bagaimana kita butuh, kalau bahasa mitra strategis kan terlalu smooth ya menurut saya kan, kita butuh kritik sebenarnya dari teman-teman dan koreksi dari teman-teman PDIP yang saat ini berada di luar, bagaimana program-program pemerintah yang sebenarnya itu sudah diacungi jempol oleh Bu Mega itu sendiri, program MBG, program koperasi, Kopdes Merah Putih yang memang menyusur masyarakat Wong Cilik yang merupakan ideologi daripada PDIP. Agak sedikit sulit bagi saya membayangkan PDIP dan Bu Mega untuk menolak hal tersebut. Makanya oleh karena kan Bu Mega selalu mengedepankan ini Mas Bowo itu bagus, tapi kita butuh dikoreksi oleh Bu Mega dengan beberapa hal ya. Nah, itu yang penting sebenarnya. Vitamin itu yang penting. Nah, jadi hal tersebut saya rasa yang harus dilihat bahwa di dalam dan di luar itu bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang kewajiban. Jadi kalau kita di dalam kita harus senada, dan begitu di luar kita harus berbeda, nggak seperti itu juga. Politik kita tidak seperti itu. Harus langsung cair dan konstruktif lah. Oke. Dan pada akhirnya apakah memang melihat hubungan Pak Jokowi dan juga hubungan Ibu Mega ini membuat Pak Prabowo agak susah bergerak atau gimana? Enggak lah, enggak seperti itulah ya kan. Jadi malah disinilah seninya sebagai seorang negarawan untuk melihat mengelola bangsa ini, mengelola ada friksi-friksi di dalam ya kan. Dan untungnya seperti tadi katakan oleh Prof Burhan, untungnya ya kan Pak Prabowo ini tidak pernah mempunyai masalah dengan tokoh-tokoh bangsa ini. Menjadi penengah. Iya, menjadi penengah. Bayangkan kalau yang jadi mungkin kompetitor yang lain kemarin ya kan. Kita akan terpolarisasi kan, itu kan akan lebih gaduh lagi. Nah itu jadi untungnya beliau adalah saya berpendapat beliau adalah orang yang tepat di waktu yang tepat, ya kan. Jadi ya kan seperti itulah. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat bahwa saat ini posisi Presiden memainkan peran sebagai penengah dalam arti bahwa saya mau semuanya bisa harmonis, tetapi apakah mungkin itu terjadi di tengah posisi kondisi saat ini antara, terutama kalau kita lihat antara Ibu Mega dari PDIP dan juga Pak Jokowi? Iya, sebenarnya meskipun PD Perjuangan belum resmi bergabung dengan pemerintahan, tetapi posisi partai sebagai mitra strategis ini sudah menunjukkan kemampuan Pak Prabowo untuk berhasil mendekatkan diri dengan PD Perjuangan. Di saat yang sama PD Perjuangan tentu juga punya ekspektasi karena bagaimanapun ini saya pernah sampaikan ke Bung Andreas, posisi PD Perjuangan kan berbeda ketika PD Perjuangan menjadi oposisi zaman PSBY.
dibanding ketika PD Perjuangan menjadi kekuatan oposisi di masa Pak Prabowo. Itu saja sudah cukup menguntungkan kan buat Bung Darsa. Itu satu tuh. Nah yang kedua nih, sebenarnya kalau kita melihat politik kita di level elit itu sangat biasa, politisi yang awalnya berduel kemudian menjadi berduel. Persis seperti relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan rumit itu. Salah satu yang membawa Pak Jokowi selain Ibu Mega ke Jakarta 2012 itu Pak Prabowo. Tapi justru Pak Jokowi yang kemudian melawan Pak Prabowo 2 pilpres sekaligus dan mengalahkannya di 2014 dan 2019. Tetapi di 2024 posisinya berbalik. Sementara kita tahu Pak Jokowi dengan Ibu Mega, bagaimanapun Pak Jokowi itu yang membesarkan Ibu Mega. Tanpa tanda tangan Ibu Mega nggak mungkin Pak Jokowi maju sebagai wali kota. Jadi kompleks relasinya. Nah sekarang pertanyaannya adalah karena kompleksitas itu, ya, dan pada titik tertentu juga melibatkan masalah personal. Kalau misalnya Ibu Mega bersedia gitu ya masuk dalam kabinet di mana di situ ada Mas Gibran sebagai wapresnya. Nah pertanyaannya kembali ke PD Perjuangan, bukan ke Pak Prabowo menurut saya. Karena Pak Prabowo sudah membukakan pintu. Apakah PD Perjuangan mau masuk atau tidak, itu kembali ke PD Perjuangan. Dan tentu pertanyaan itu harus datang dari Pak Prabowo ya, berkaitan dengan yang Bu Mario sampaikan. Jadi bukan Bu Mario yang menawarkan, tapi Pak Prabowo. Tadi kan ada pretensi seperti Pak Prabowo sampaikan dalam pidato. Banyak orang yang bertendensi menjadi Pak Prabowo, termasuk Pak Mario Prabowo ini gitu. Oke, makanya Bung Andreas nggak bisa menjawab secara terbuka karena yang menawarkan bukan Pak Prabowo langsung, tapi Pak Mario. Oke, saya ke Bang Andre. Ini menarik, Bang Andre. Bagaimana pada akhirnya melihat potensi kalau misalkan ini Pak Presiden Prabowo menjadi penengah? Apakah mungkin ke depan hubungan Presiden ke-7 Jokowi dan juga Presiden ke-5 Ibu Megawati akan baik-baik saja nantinya? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, bersama sejumlah narasumber saya. Ada politisi PDIP yang juga anggota DPR fraksi PD Perjuangan Andreas Hugo Parera, politisi Partai Gerindra Hendarsa Marantoko, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Saya ke Bang Hugo. Bang Hugo, bagaimana Anda melihat, saat ini Presiden Prabowo ingin menjadi penengah. 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Itu sering yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Kalau menurut Anda, apakah mungkin saja keinginan Pak Prabowo untuk bisa mendamaikan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi ini bisa terrealisasi nantinya? Atau bagaimana dari hitung-hitungan politik PDIP? Ya, itu kan kata Mario seperti yang tadi apa saya sampaikan tadi. Pak Prabowo juga tidak berbicara soal menjadi penengah, dan saya kira yang lain itu udah masa lalu. PDI Perjuangan itu udah masa lalu gitu. Jadi tadi bagus sekali apa yang disampaikan oleh Mas Hendarsa tadi gitu, bahwa ya di dalam satu rumah belum tentu punya pikiran yang sama gitu kan. Betul. Dan saya kira di luar terus kemudian mengingatkan saudara yang ada di dalam. Saya kira itu penting gitu untuk Pak Prabowo juga gitu. Karena tadi kita lihat ini di dalam relasi kekuasaan ini kita harus benar-benar juga berhitung gitu, bahwa apalagi dengan melihat kalau tadi menganalisa karakter dari tokoh-tokoh politik ini kan sudah bisa kelihatan juga, sudah bisa terbaca gitu. Jadi kalau Pak Prabowo menempatkan posisi yang menganggap PDI Perjuangan sebagai keluarga, sebagai kakak, dan kemudian ada di luar dan kemudian saling mengingatkan, itu juga bukan hal yang buruk. Oleh karena itu di dalam mengkombinasikan antara relasi sosial kekeluargaan dengan relasi politik ini, saya kira ya itu yang diambil oleh Pak Prabowo selama ini. Ini kalau kita menganalisa, tapi saya berbeda pandangan dengan Mario yang tadi, Pak Mario Prabowo tadi Pak Mas Burhan sampaikan ini, yang seolah-olah menghendaki bahwa harus seperti ini. Bukan itu kan, ini Pak Prabowo sudah menyampaikan seperti itu, Pak Mario.
Ya, oke. Oke, saya ke Bang Enarto. Bang, bagaimana Anda melihat bahwa hitung-hitungan, apalagi sekarang posisinya Pak Jokowi ini sudah ya dikait-kaitkan dengan PSI. Menurut Anda ini menjadi ya sebuah hal sulit pada akhirnya ke depan Pak Prabowo untuk ya ini ada Bu Mega, ada Pak Jokowi bisa bersatu bersama, ataukah mungkin ini masih terus digaungkan untuk nantinya kita melihat ke depan harmonisasi untuk misalkan 2029 atau gimana? Politik saya rasa tidak tidak sepragmatis itu seharusnya. Okay. Dan Pak Prabowo menganut azas bahwa kepentingan pribadi itu harus dikesampingkan, ya kan. No hard feeling tentang masalah itu, kepentingan bangsa harus dikedepankan. Bahwa kalau kita melihat catatan saat ini, Mas Mario, kita lihat kurang lebih 8 bulan pemerintahan Pak Prabowo sangat kondusif sekali, ya kan. Tingkat approval rating beliau 82%, ya kan, sangat tinggi sepanjang sejarah Indonesia. Bagaimana kalau kita lihat di pemerintahan awal Pak Jokowi, ya kan, itu sangat chaos sekali. Pak SBY juga seperti itu. Jadi beliau saya rasa kan mempunyai suatu kemampuan yang cukup untuk mengelola dinamika yang terjadi selama ini. Dan itulah yang diperlukan oleh seorang kepala negara. Instrumen dan skill itu yang diperlukan oleh beliau. Tapi tentunya dengan niat yang tulus bahwa udah nanti kalau masalah hitung-hitungan politik ke depan itu tidak, bahwa beliau ingin menjaga hubungan dengan semua pihak. Di satu segmen dan satu acara beliau mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang beliau adalah seorang marhaen, ya kan. Di satu sisi kemudian beliau dengan Pak Jokowi juga mensupport, ya kan, berdirinya PSI kan, seperti itu kan sesuatu dua hal yang menurut saya sangat bijak. Pemimpin itu satu yang diperlukan adalah wisdom, dan Pak Prabowo menggunakan bijaknya dan wisdomnya itu dalam berhubungan dan berkorelasi dengan semua pihak. Itu sih yang penting menurut saya. Ya, pada akhirnya Presiden Prabowo ingin melihat bahwa di satu sisi personal harus jalan, dalam arti hubungan personal, hubungan politis pun akhirnya mengikuti. Menurut Anda seperti itu. Kan tentunya itu kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan, tapi tentunya juga memang setiap partai kayak gitu kan mempunyai kepentingannya masing-masing. Tapi ya Pak Prabowo tetap berprasangka baik bahwa saatnya ini baru 8 bulan, mungkin jalan belum lama ya, mau jalan 9 bulan, ya kita tepiskan dulu hal tersebut lah ya. Kita ini banyak sekali revolusi yang harus kita lakukan ke depannya, bagaimana program-program kerakyatan beliau ini bisa berjalan. Oke. Seperti Oke, saya ke Mas Buran. Mas Buran, ini kita berbicara terkait dengan soal daya tawar sebenarnya, terutama dari Pak Jokowi, di mana PSI sudah mulai dihubung-hubungkan, terutama ketika kongres kemarin, dan saat ini dihubung-hubungkan, Pak Jokowi katanya masuk PSI dan segala macam. Menurut Anda, apakah ini membuat daya tawar Pak Jokowi sendiri semakin naik di mata Presiden Prabowo, atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya hitung-hitungan paling mudah untuk dikalkulasi secara berbarengan oleh politisi adalah berapa kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai di parlemen. Dan PSI tidak mampu lolos dari lubang jarum 4%, parliamentary threshold. Jadi dari sisi hitung-hitungan matematis, jauh daya tawar PD Perjuangan dibanding PSI. Itu satu, karena bagaimanapun PD Perjuangan pemenang pemilu 2024, meskipun suaranya turun dibanding 2019. Tetapi di atas kertas, suara PD Perjuangan paling banyak di antara semua partai. Itu satu. Yang kedua, nah ketika Pak Jokowi masuk ke dalam ke PSI, itu ada plus minusnya sebenarnya. Plusnya tentu mempertegas asosiasi PSI dengan Pak Jokowi. Karena selama ini kan klaim PSI Partai Jokowi itu datang dari PSI, karena Pak Jokowi tidak pernah masuk secara formal ke PSI. Nah, tetapi kelemahannya juga banyak. Mempertegas bahwa PSI ini partai keluarga kalau misalnya Pak Jokowi masuk ke PSI. Sehingga klaim partai super TBK itu menjadi kurang kredibel. Karena bapak dan anak masuk dalam satu partai. Bang Hugo langsung tertawa
Mas Burhan ketika berbicara. Lanjut Mas Burhan. Banyak kontradiksinya. Jadi menurut saya daya tawar Pak Jokowi itu bukan hitung-hitungan matematis berapa kursi di DPR, karena Pak Jokowi setelah dipecat sama Bung Andreas ini nggak punya partai. Jadi daya tawar Pak Jokowi adalah kontribusi Pak Jokowi dalam pemenangan Pak Prabowo. Itu jadi historis sifatnya. Sesuatu yang kalau kita lihat karakter Pak Prabowo itu justru sangat bernilai. Oke, berarti bukan untuk 2029 sebenarnya Mas Burhan ya? Bukan untuk perhitungan 2029 Pak Jokowi ini, tapi lebih ke historis membantu pemenangan Pak Presiden. Iya. Oke. Historis, Bung Mario. Jadi karena tadi saya sampaikan, coba lihat orang yang berada di sekitar Pak Prabowo itu orang-orang lama yang setia, karena Pak Prabowo menyantuni mereka semua kan. Iya. Oke, berarti Mas Burhan, Anda mau bilang bahwa Pak Jokowi yang tadi turut berjasa gitu ya, mengantarkan Pak Prabowo sebagai orang nomor satu, pasti punya perasaan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan orang yang pernah punya kontribusi besar gitu. Jadi bukan hitung-hitungan matematis sama sekali, bukan, tapi lebih ke persoalan karakter mungkin ya, Pak Prabowo seperti itu. Oke, Mas Burhan, berarti Anda mau bilang bahwa kalau hitung-hitungan politisnya lebih baik menggandeng PDI untuk 2029 ketimbang PSI dan Pak Jokowi. Nah, jadi Bung Mario ini logikanya tuh dalam politik nggak seperti itu. Jadi bukan either or namanya ya, bukan ini berarti yang lain tidak, bukan kayak begitu. Dalam politik itu bukan either or, tetapi dua-duanya kalau bisa. Kalau bisa semuanya lah. Oke. Gitu. Jadi juga kalau saya melihat Pak Prabowo itu maunya dua-duanya. Bukan salah satu di antara keduanya. Dua-duanya kalau bisa masuk gitu. Tapi apakah Anda melihat, dua-duanya, kalau kita melihat kan lebih ke soal bagaimana mungkin hitung-hitungannya, apakah mungkin bisa dua-duanya melihat kondisi saat ini. Makanya tadi saya tanya apakah lebih baik mana hitung-hitungannya untuk 2029 sebenarnya, kalau tidak dua-duanya. Nah, kalau tidak dua-duanya kan seperti sekarang, kondisi status quo, PDI Perjuangan dianggap dan menganggap diri sebagai mitra strategis. Dan itu secara langsung juga sudah cukup menguntungkan buat Pak Prabowo. Ya, seperti kata Pak Prabowo sendiri, menjadi koreksi tapi tetap sebagai sedulur, hubungannya kakak adik. Itu persis tuh relasi antara Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan hari ini. Jadi kalau misalnya tidak harus masuk ke dalam, relasi sebagai mitra strategis itu secara politis sudah cukup sudah cukup menguntungkan ya buat Pak Prabowo. Oke, Mas Burhan. Ini menarik. Saya ke Bang Hugo. Bang Hugo, bagaimana Anda melihat bahwa saat ini PSI, tadi kalau hitung-hitungannya PSI dihubung-hubungkan dengan Pak Jokowi. Apakah ini menjadi salah satu saingan juga buat PDI? Ya mungkin di atas kertas tadi, ya tidak sebenarnya. Tapi dengan adanya Pak Jokowi di PSI, apakah mungkin bisa menambah? Ya ini menjadi, ya hitung-hitungannya ya saya lihat ini saingan juga lah dari PDI. Atau gimana? Ya Mario masa nggak bisa membaca peta politik ini. Mario perlu lebih banyak belajar baca peta politik. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh ini Mas Burhan tadi gitu. Lihat bagaimana konstelasi dan peta politiknya hari ini. Jadi ya saya tidak mau membahas yang soal yang partai yang lain yang nggak perlu dibahas gitu buat PDI Perjuangan. Tapi masalahnya kalau kita lihat bagaimana Pak Prabowo tadi gitu. Kalau Mario tadi Mas Burhan sampaikan bahwa lebih pada ya either or, kalau kita lihat Pak Prabowo sekarang lebih coba untuk catch all gitu, menangkap semua gitu, menangkap semua, dan saya kira dalam relasi sosial ini baik-baik saja, bagus dan sebagai presiden gitu kan. Tapi ya PDI Perjuangan tentu punya positioning sendiri gitu di dalam melihat politik hari ini dan bagaimana ke depan gitu. Bahwa perjalanan politik ke depan ini masih cukup banyak waktu gitu, 4 tahun lagi, dan kita bekerja bagaimana membenahi partai, soliditas partai hari ini, dan kemudian bagaimana melihat ke depan itu dinamika yang politik yang akan berjalan di dalam proses hari ini gitu. Saya kira Pak Prabowo sebagai politisi yang sangat matang dengan pengalaman yang segudang, ya tentu membutuhkan banyak kawan
dan itu yang beliau lakukan selama ini dengan menempatkan terutama fokus dan konsentrasi pada pemerintahan. Dalam hal seperti itu saya kira kita punya pandangan yang sama untuk bagaimana menjaga dan membangun bangsa ini. Tetapi di dalam politik kan relasi kekuasaan yang saya katakan tadi, saya sependapat dengan ya Mas Hendarsa tadi gitu, bahwa meskipun serumah tapi belum tentu orang mempunyai pandangan yang sama gitu, pikiran yang sama. Dan saya kira disitulah tempatnya PDI Perjuangan untuk yang mengingatkan saudaranya kalau di dalam relasi sosial itu gitu, demi kepentingan bangsa dan negara ini. Itu jauh lebih penting daripada ketika kita bicara hanya dari kekuasaan dari hari ke hari. Dan semangat PDI Perjuangan adalah semangat melihat kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara ini di atas kepentingan-kepentingan yang lebih bersifat kepentingan sesaat gitu. Hanya sekedar untuk ya dapat 1-2 kursi, kemudian di situ kita sudah mengatakan bahwa saya adalah pemenang dari proses ini. Saya kira bukan itu persoalannya, Mario. Oke, saya terakhir ke Bang Hendarsa. Bang, bagaimana Anda melihat bahwa ini bukan soal ya pragmatis tadi Anda bilang, bukan soal 1-2 kursi, tapi lebih ke soal bagaimana hubungan harmonis ini untuk sama-sama membangun bangsa. Tidak ada satu di sini tidak bisa ya ambil yang satu. Yang penting ya semua bisa merangkul. Menurut Anda bagaimana? Mungkin itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan untuk terus berusaha, atau hitung-hitungannya seperti apa? Kan ada beberapa variabel yang harus kita lihat, bahwa satu gini ya, kondisi geopolitik kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia di luar itu sedang tidak baik-baik saja. Kondisi global. Kondisi global. Bagaimana negara harus semakin tanda kutip semakin selfish sekarang. Ya kan, harus memikirkan dirinya sendiri. Ya kan, dibandingkan memikirkan negara lain. Nah, itu penting sekali ya kan. Itu yang mungkin tidak terjadi di periode-periode sebelumnya. Karena situasi global itu sangat menantang. Dan oleh karena itu makanya pentingnya untuk kita sama-sama bersatu. Dan saya rasa ini semua harus sadar lah ya. Kalau ada beberapa pihak yang mencoba mengganggu ya kan, harmonisasi antara yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo dengan Pak SBY, dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi, ya saya rasa itu kan infiltrasi dari asing, itulah yang beliau katakan itu. Betul, nah, jadi oleh karena itu, ya kan, kalau ketika semua ini bisa beliau orkestrasi dengan baik, ya kan, terlepas daripada masalah-masalah yang di belakang, sejarah ke belakang, tapi kalau kita bersatu, setidaknya bersatu dalam gagasan, ya kan, bersatu dalam program, bagaimana semua ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana kita bisa benar-benar berdikari, ya kan, berdiri di atas kaki kita sendiri seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Maka oleh karena itu ya tantangan global dan kedepannya itu bisa kita hadapi dengan baik. Itu kan yang paling penting kan sebenarnya kan. Jadi itu sebenarnya keadaan yang saat ini. Jadi mungkin saja kalau situasi global tidak baik-baik saja, ya mungkin kita tidak perlu juga terlalu bagaimana ya, terlalu dinamikanya mungkin bisa lebih tajam lagi. Tapi kan nggak harus seperti itu. Dan saya rasa semua tokoh mempunyai sifat negarawan, bahwa kepentingan bangsa kita di atas segalanya. Itu yang saat ini ketimbang politik pragmatis tadi ya. Iya, kesampingan dulu lah, itulah ya kan. Nantilah 1-2 tahun terakhir lah ya. 2029 lah kita. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan juga politisi Partai Gerindra Hendarsa Martoko, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih atas apa yang disampaikan, dan semoga ini bisa memberikan masukan juga terkait dengan terutama membangun bangsa kita ke depan di samping politik pragmatis itu. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Ya, terima kasih Bang Hugo, terima kasih Bang Burhan, terima kasih Mas Hendarsa. Andrea. Ya, saudara.